Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi jarak antara titik ke garis ya. Ingat, sebelum Ibu melanjutkan materi jarak titik ke garis, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang jarak titik ke titik ya. Silakan dibuka lagi catatannya. Untuk materi jarak titik ke titik, nih, misalkan Ibu punya titik A dan titik B, kemudian kalian disuruh menentukan jarak antara titik A ke titik B. Nah, bisa kalian perhatikan, ini adalah ruas garis yang kita tarik dari titik A ke titik B. Ini merupakan jarak antara titik A dan titik B. Jadi bisa kita simpulkan, jarak antara titik A ke titik B adalah ruas garis yang kita ambil dari titik A ke titik B. Itu untuk materi pertama. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu jarak antara titik ke garis. Jarak antara titik ke garis, misal Ibu memiliki, jika ada titik A, kemudian ada garis G. Jarak antara titik A dan garis G itu merupakan jarak titik A ke garis G adalah bisa kita lihat ini dari titik A, kemudian ini garis G, kita tarik garis lurus sehingga memotong garis G tegak lurus. Ini merupakan definisi dari jarak titik A ke garis G. Kita tulis jarak garis panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis G. Jadi syaratnya kalau kita mau menentukan jarak antara titik A dengan garis G, itu yang pertama garisnya harus lurus. Yang kedua, garis lurus yang menghubungkan, tentunya yang menghubungkan dengan titik A dengan garis G ya. Dan yang kedua harus tegak lurus terhadap garis G. Itu definisi dari jarak antara titik A dan garis G. Sekarang kita akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan jarak antara titik A titik terhadap garis. Contoh soal ya berkaitan dengan materi jarak titik ke garis. Ini contoh soalnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, kemudian titik P dan Q berada pada rusuk HG dan BC, di mana panjang HP itu adalah 2, kemudian panjang BQ-nya 3. Nah, kita akan menentukan jarak, biar kita bisa ingat kembali materi yang kemarin, jarak antara titik P dan titik Q. Kemudian baru kita akan membahas jarak antara titik H dengan garis AC. Oke, kita mulai ya. Mulai yang pertama, poin A dulu. Kita akan mencari jarak antara P dan Q. Berarti yang harus kita perhatikan adalah segitiga yang nih, yang sudah Ibu garis. Nah, dia segitiga PQG ini siku-siku di Q. Ya, jadi perhatikan segitiga PQG
G, di mana siku di G. Untuk menentukan jarak antara P dan Q, kita butuh apa? Kita arahkan ke teorema Pythagoras ya. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan segitiga siku-siku, berarti kita arahkan untuk mencari panjang sisi-sisinya, kita arahkan ke teorema Pythagorasnya. Kita mencari PQ, panjang jarak antara titik P dan Q adalah ruas garis PQ, berarti kita butuh panjang garis ruas garis PG dan juga QG. Nah, berarti PG sudah bisa kita cari ya. Kalau HP-nya 2, di mana panjang rusuknya HG-nya 6, berarti PG-nya sisanya ya 6 dikurangi 2, 4. Kemudian QG bisa kita cari ya. QG kuadrat. Nah, kalau dalam rumus Pythagoras, QG kuadratnya kita perhatikan adalah segitiga QGCQ, di mana siku-siku di C. Berarti kalau kita mau mencari QG, itu adalah kuadrat jumlah dari sisi-sisi yang lain, yaitu sisi QC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, QC juga bisa kita cari. Kalau BQ-nya 3, berarti QC-nya 3 karena panjang QC-nya 6. Sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Jadi 9 ditambah dengan 36. QG kuadratnya berarti 45. Sudah ketemu QG kuadrat, berarti kita sudah bisa mencari Q ya. Panjang PQ. Sekarang PQ kita perhatikan segitiga PQG. PG sudah ada, QG sudah ada, berarti langsung aja ya. PQ ini adalah garis miring atau garis miring dari sisi miring dari segitiga PQG. Berarti PQ bisa kita cari dari jumlah, atau PQ kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. PG kuadrat ditambah dengan QG kuadrat. PG kuadratnya berapa? 4 kuadrat ditambah dengan QG kuadratnya 45. 45 berarti 16 ditambah dengan 45 sama dengan 61. Jadi PQ sama dengan akar dari 61. Jadi bisa kita simpulkan jarak titik P ke Q adalah sama dengan akar 61 cm. Itu cara menentukan jarak antara titik ke titik. Nanti akan kita lanjutkan untuk yang berikutnya, jarak titik H ke garis AC. Oke, kita lanjutkan pembahasan soalnya ke poin B, yaitu jarak antara titik H dengan garis AC. Perhatikan gambar kubusnya ya. Nah, ini sudah Ibu berikan garis-garisnya. Jadi jarak antara titik H dengan garis AC itu adalah ruas garis HO, di mana O ini adalah titik potong antara diagonal sisi BD dengan AC ya. Nah, di sini panjang rusuknya 6 cm. Ya, kita tentukan dulu BD atau DB sama aja ya. BD itu adalah diagonal sisi. Kalian sudah mengenal kalau diagonal sisi itu panjangnya adalah A akar 2. Jadi kalau rusuknya A, maka diagonal sisinya A akar 2. Jadi kalau di sini panjang rusuknya 6, berarti BD diagonal sisinya adalah 6 akar 2 ya. 6 akar 2 cm. Nah, BD
panjangnya 6 akar 2, di mana O ini adalah titik tengah atau titik potong antara diagonal sisi. Jadi panjang DO ini adalah setengah dari BD. Berarti setengah dari 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2 cm. Nah, sekarang DO sudah ada, kemudian DH sudah ada karena panjang rusuk. Berarti kita perhatikan lagi untuk menentukan jarak antara titik H dengan garis AC adalah HO. Kita perhatikan segitiga yang ini aja, fokus ke segitiga ODH nih ya. ODH yang Ibu pindah ke sini untuk segitiganya. Segitiga ODH dia siku-siku di D. Nah, panjang OD atau DO sudah kita cari 3 akar 2. Kemudian DH sendiri adalah panjang rusuknya berapa? 6. Berarti HO, jarak antara titik H dengan garis AC yaitu HO yang diwakili dengan ruas garis HO, bisa kita cari. HO sama dengan, langsung boleh, atau HO kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah dengan DO kuadrat. HD berapa? Nah, 6 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 3 akar 2 kuadrat berapa? 9 kali 2 18, berarti sama dengan 54 cm. Itu HO kuadratnya. Berarti HO sama dengan akar dari 54 cm. Kalau mau disederhanakan berarti sama dengan 54 itu akar 9 kali 6, jadi 3 akar 6 cm. Jadi jarak titik H ke garis AC sama dengan 3 akar 6 cm. Cukup ya, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai dengan contoh soal yang terakhir. Mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu walaupun singkat bisa dimengerti ya dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.